nggak pernah ditangkap sama BNN. Saya bilang bukan gitu loh, dan memang bukan. Itu mengarahkan kita ya, tanya ke orang unit kita keluar jam berapa, dan berinisial kan VM kan banyak. Ya pasti gue waktu gue ditelepon terganggu lah, gue nggak mau orang non permisa salah sangka. Kalau gue tuh anak yang kayak gini enggak, iya nggak mau dipandang sebagai orang yang gituan aja. Dan saya juga barusan kaget ini bilang, Iya. VM itu ketangkap, dia bilang, mana tangkap? Orang dia syuting sama saya terus sampai pagi terus. Enggak ya, dia nggak pernah maksudnya dia tuh nggak pernah apa ya mencari kambing hitam atau apa, atau pokoknya dia itu alhamdulillah ini banget ya, di luar dugaan kami semua, bahwa dia tuh bener-bener yang sabar, dia tuh bener-bener yang bisa menerima dengan lapang, dan dia mencoba menikmati cobaan yang sedang menimpa dia tanpa pernah dia mengeluh atau menyalahkan siapa atau apa, kenapa dia itu. Ini Edi selamat menjalani sidang. Apapun yang bisa dipanjatkan sekarang adalah doa Edis kepada Allah, minta yang terbaik. Inilah ironi hidup yang harus dihadapi oleh Edis. Berdalil menerima uang bulanan sebagai bentuk nafkah dari sang suami, siapa sangka jika uang yang selama ini diterimanya justru menyeret ia ke dalam hotel Prodeo. Bahkan jelang persidangannya Rabu mendatang, kabarnya keluarga besar Edis akan menggelar acara doa bersama. Lalu benarkah jika ada sebuah nazar yang akan Edis kerjakan jika ia bisa bebas dan tak terbukti bersalah? Persiapan ini ya semoga harapan kita kan secepatnya sidang. Makanya nanti malam insya Allah kita mengadakan pengajian khatam Quran dengan manggil anak-anak yatim ke rumah. Gitu ya. Biar ya gimana Mas, biar dimudahkan segalanya, biar dibukakan kebenaran gitu aja. Kalau Edis nazarnya ya kalau sampai kasus ini mudah-mudahan diperkenankan Allah selesai, Edis bisa keluar. Edis bilang yang pertama mau operasi mata katarak Bapak yang sebelah kanan. Kan yang tahun kemarin udah sebelah kiri. Terus yang kedua dia pengen ngajak Bapak umroh lagi. Masuknya pesinetron satu ini ke dalam tahanan rutan Pondok Bambu rupanya tidak hanya membuat iba keluarga besarnya. Pasalnya sejumlah teman-teman Edis tak henti-hentinya membesuk dan memberi support sebagai tanda keprihatinan dan dukungan moral untuk Edis Adelia. Namun benarkah jika menjalani kehidupan sebagai warga binaan membuat Edis mengalami banyak perubahan? Ini azab yang nikmat buat dia. Dia berusaha menikmati artinya menikmati kehidupan dia sekarang di dalam hutan. Dia juga sudah belajar bersosialisasi dengan teman-temannya. Dia malah bersyukur bisa masuk ke situ. Dia bilang sama kita sekeluarga, saya malah makasih sama orang-orang yang sudah memasukkan saya ke sini, Mbak. Dengan saya masuk di sini banyak pelajaran hidup yang bisa diambil dari dalam. Dia ketemu dengan berbagai orang dan berbagai karakter dengan berbagai masalah. Dan ternyata masalah yang lebih berat yang dari dihadapin tuh banyak gitu. Saya diminta untuk Edis ya, saya sempat nengokin Edis dan saya diminta sama Edis untuk memberikan pengajian, semangat, dan saya bilang Edis harus tetap semangat, dijalani semuanya dengan sabar. Ya, yang terbaik juga kita doakan dan semoga cepat selesai, cepat beres lah ya, pokoknya ya. Dan bitaf lah yang kuat aja. Setelah heboh kabar tertangkapnya komedian Tessy, kini lagi-lagi selebriti berinisial VM dan K tertangkap pihak BNNP karena diduga menggunakan zat psikotropika yang masuk golongan 4. Lalu siapa sebenarnya sosok VM dan K? Temukan sesaat lagi hanya di Celeb on Cam.
Tekad kepolisian untuk memberangus narkoba dari muka bumi Indonesia rupanya tak pernah membuat jera para pengguna dan pengedarnya. Bahkan setelah beberapa pekan lalu, Bareskrim Mabes Polri menciduk komedian Kabul Basuki alias Tesi yang diduga hendak melakukan pesta narkoba bersama kawan-kawannya di Bekasi. Kini giliran 2 orang pesinetron berinisial VM dan K tertangkap petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta saat melakukan razia di sebuah klub malam Sabtu dini hari lalu. Lantas benarkah saat dilakukan tes urin keduanya positif menggunakan zat psikotropika golongan 4 berjenis benzo yang kerap digunakan sebagai zat penenang? Dan mungkinkah jika keduanya sengaja mengkonsumsi zat psikotropika untuk mengusir rasa cemas dan stres akibat pekerjaannya di dunia entertain? Kalau tes urin diindikasikan, indikasi positif mengkonsumsi tadi golongan benzo. Psikotropika ya? Ya, psikotropik. Yang dipakai adalah obat-obatan golongan-golongan psikotropika yang bisa dipakai untuk anti cemas, mungkin dia stres, seperti itu ya. Tapi akan dibuktikan kalau pengakuannya dia diperoleh dari dokter ya, tentunya akan kita buktikan dengan resep dokternya ada nggak resep dokternya seperti itu. Pada saat itu kan dia sudah pakai, setelah pakai tes urin dia terindikasi positif psikotropika. Kabar terjaringnya VM dan K yang berprofesi sebagai pemain sinetron tentu saja sangat mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, sosok yang diduga VM dan K ini sendiri justru tengah sibuk menjalani syuting strippingnya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Tapi benarkah jika VM dan K yang terjaring razia petugas BNNP DKI Jakarta dan yang dimaksud bukanlah Vita Mariana dan Kevin Kembey, lawan main komedian Eman 4 Sekawan? Bahwa dia, yaitu tadi yang pengakuannya dia sebagai entertain atau katakanlah dalam tanda kutip juga artis, dan kami sudah konfirmasi juga, ya kami sudah koordinasi dengan pihak yang menaungi di bawah manajemennya itu, misalnya seperti atau kita koordinasi dengan Parvi atau Parsi ya, yang seperti itu kita sudah koordinasi, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat sudah akan bisa terlihat jelas siapa sebenarnya dia itu, statusnya apa dan seterusnya seperti. Ini cuman kesalahan inisial aja. Inisialnya sama kebetulan Vita Mariana sama VM yang lain gitu. Saya sama sekali nggak pernah ditangkap sama BNN. Saya bilang bukan gitu loh, dan memang bukan. Itu mengarahkan kita, tanya ke orang unit kita keluar jam berapa, dan berinisial kan VM kan banyak. Ya pasti waktu gue telepon terganggu lah, gue nggak mau orang non permisa salah sangka. Kalau gue tuh anak yang kayak gini enggak, nggak mau dipandang sebagai orang yang gituan aja. Dan saya juga barusan kaget ini bilang, VM itu ketangkap, dia bilang, gimana tangkap? Orang dia syuting sama saya terus sampai pagi terus. Hai pemirsa Cilegon Camp, kegiatan Mike hari ini adalah tamu di acara fashion show batik. Nah, karena saya juga doyan batik, saya harus karena punya Garuda di dadaku. Jadi harus support batik dan harus suka gaya batik juga, dan supaya batik maju juga harus bikin fashionable. Ada 2 macam yang saya suka. Saya suka yang loud, yang sengat, yang benar-benar ceria, atau yang klasik. Ini loud banget, tapi kayaknya terlalu loud. Ini kayaknya saya akan ambil ini. Warnanya juga nice kan, bagus. Oke. Dapat ini. Enggak juga, tapi ini sesuatu yang saya harus terima. Because you know, Kecintaan Mike Lewis terhadap warisan leluhur bangsa Indonesia memang bukanlah sebuah isapan jempol belaka. Bagaimana tidak, duda dari Tamara Bleszynsky ini nampak bangga dan senang saat didapuk untuk menggunakan batik dalam sebuah acara. Bahkan ia semakin menjadi-jadi setelah UNESCO mensahkan jika batik juga menjadi warisan budaya dunia.
Tapi benarkah gara-gara batik jugalah Mike yang masih berkebangsaan Kanada berani menjadikan Indonesia sebagai rumah utamanya? Bawa sejarah juga kan, bawa sejarah dan fashion dan culture dan Indonesia. Kalau batik biasanya orang mikir yang lebih tua, yang lebih dewasa, tapi laki muda juga bisa pakai loh. Karena sangat identik dengan Indonesia dan saya juga bangga saya diterima dengan orang-orang Indonesia dan saya juga public figure di Indonesia. Saya cinta banget Indonesia, jadi saya cinta batik.